Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, makasih. Sebelum prosesnya dimulai, silakan diposisikan duduknya, dibikin senyaman mungkin terlebih dulu. Udah Pak, udah nyaman. Ini kumbang betul? Iya Pak, kumbang. Kumbang dari kelas 12 Iya. MG. Oke. Terima kasih karena Mas Kumbang sudah bersedia memenuhi undangan Bapak untuk datang ke ruang BK. Iya Pak, sama-sama. Sebelumnya Mas Kumbang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik-baik aja sih. Baik-baik ya. Oke. Kalau boleh Bapak tahu, hari ini belajar apa saja di sekolah? Tadi pagi itu cuma belajar matematika, TMMI, sama PPKM. Untuk hari ini bagaimana belajar di sekolah? Ya, untuk hari ini ya lumayan enak juga sih. Bapak juga sepertinya pernah mendengar kabar tentang Mas Kumbang. Kalau Mas Kumbang ini ternyata seorang atlet ya? Enggak Pak, masih biasa aja. Cuma kayak apa? Kayak latihan biasa aja gitu. Cuman kabarnya yang sampai ke Bapak kan juara di Liga Pelajar Sekota itu, Kota Cilegon. Betul nggak itu? Betul sih, cuma itu ya lagi beruntung aja gitu. Alhamdulillah bisa juara. Nah, sekarang Bapak ingin tanya nih, kira-kira Mas Kumbang tahu nggak kenapa sih Mas Kumbang itu untuk hari ini kok dipanggil sama Bapak untuk datang ke ruang BK gitu? Alasannya menurut Mas Kumbang kira-kira apa? Ya nggak tahu, mungkin karena bermasalah mungkin. Oh, bermasalah. Dari Mas Kumbangnya sendiri memang merasa kalau diri Mas Kumbang bermasalah apa bagaimana tuh? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Soalnya apa ya? Oke. Kayak di rumah tuh kalau nggak di sekolah tuh ya biasa aja gitu. Kayak semaunya Mas Kumbang aja, semaunya Kumbang aja gitu. Oke. Jadi maksud dan tujuan Bapak yang pertama adalah Bapak ingin melakukan proses konseling individu dengan Mas Kumbang. Konseling individu itu adalah proses dialog antara seorang siswa dengan seorang guru BK. Bapak selaku guru BK dan Mas Kumbang selaku siswa akan berdialog mengenai permasalahan yang sedang dialami. Tujuannya kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Harapan Bapak nanti solusi yang muncul itu dari siswa sendiri. Jadi di sini Bapak selaku guru BK hanya sifatnya sebagai fasilitator. Di proses konseling individu itu ada yang namanya asas-asas. Di antaranya yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas kenormatifan. Nah, kira-kira Mas Kumbang itu bersedia nggak sih mengikuti proses konseling dengan Bapak hari ini? Ya kalau sekarang sih boleh aja. Ayo. Untuk memulai kegiatan konseling individu ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, tadi sudah sempat dibahas ya, Mas Kumbang memiliki beberapa nilai remedial yang belum terselesaikan. Nah, Bapak minta silahkan Mas Kumbang ceritakan kepada Bapak apa sih yang menjadi penyebab kok bisa remedial dari kelas 1, kelas 2 itu apa alasannya? Bisa diceritakan silahkan. Ya enggak sih, nggak apa-apa. Cuma lagi malas aja. Malas aja, hanya itu. Lalu kalau ngerjain tugas males, latihan bola juga males juga berarti ya? Enggak lah. Enggak. Kok latihan bola semangat, latihan tugas enggak semangat gitu? Emang yang bedain apa sih? Ya kalau main bola kan banyak temannya, kalau ngerjain tugas nggak ada. Enggak ada temennya. Nggak ada. Oke. Memang kalau ngerjain tugas biasanya sama siapa? Sama sahabat. Sahabat. Ya sekarangnya udah pindah ya. Jadi
pas udah beda itu malas ngerjain, malas kerja gitu, malas kerja apa namanya, kerjain tugas. Sahabatnya pindah kemana? Kurang tahu, tadi cuman bilangnya katanya sekalian pindah rumah, terus sekalian pindah sekolah. Oke, memang selain sahabat itu tidak ada teman yang bisa diajak sama Mas Kumbang untuk mengerjakan tugas itu? Nggak ada, cuma soalnya sahabatnya dari kecil ya, dari SD, TK, SD, SMP sampai sekarang. Cuman sekarang tuh udah pindah. Oke, Bapak sih di sini mencoba mengerti ya. Memang kehilangan seorang yang udah yang istilahnya apa ya, di kita tuh nyaman gitu ya, mau itu sahabat, mau itu keluarga, mau itu siapa gitu. Ya Bapak mencoba mengerti itu, memang rasanya gak enak ya. Selain faktor dari sahabat yang pindah sekolah, ada nggak sih faktor lain yang mempengaruhi Mas Kumbang? Nggak ada, paling ya, latihan bola gitu, main game, Latihan bola sama tidur gitu. Oke, tidur. Silakan tuliskan di kertas lembar kegiatan apa sih sehari-hari Mas Kumbang itu. Mas Kumbang bisa tulis di kertas ini, dan nanti silakan Mas Kumbang tulis juga apa sih penyebabnya kok bisa tugasnya tidak terselesaikan. Jika sudah, Mas Kumbang silahkan bacakan apa yang sudah Mas Kumbang tulis, dan nanti silahkan ketika membacakan Mas Kumbang bisa merekam suara Mas Kumbang. Silahkan. Jadi kalau misalkan buat kegiatan sehari-hari ya bangun tidur itu mandi, terus berangkat sekolah, sampai di sekolah paling tidur saat mata pelajaran dimulai sampai pulang sekolah. Ya faktor utama tidak mengerjakan tugas ya karena tidak ada sahabat untuk mengerjakan tugas bersama. Oke, terima kasih Mas Kumbang sudah bersedia untuk menulis dan membacakan. Lalu untuk kasus ini, apa sih harapan Mas Kumbang? Ya semoga bisa ketemu lagi gitu di tempat yang sama gitu. Terus kalau masalah tugas itu ya semoga cepat-cepat selesai aja gitu. Oke, Mas Kumbang yakin bisa nggak? Ya, kalau dibilang yakin sih ya yakin sih. Oke, 50% lah. Mas Kumbangnya harus optimis dulu gitu. Kalau Mas Kumbangnya sendiri aja nggak optimis, bagaimana gitu kan? Bapak yakin kok Mas Kumbang itu bisa. Pertemuan hari ini Bapak ingin kita bersama-sama mendengarkan kembali apa yang sudah Mas Kumbang rekam. Oke? Dan nanti baik itu dari Mas Kumbang dan Bapak, kita analisis dan nanti kita diskusikan seharusnya itu seperti apa. Udah siap? Iya. Sampai sore. Setelah pulang dari latihan, setelah pulang dari latihan bola, langsung mandi. Mungkin Mas Kumbang bisa dibacakan dulu apa yang sudah Mas Kumbang tulis. Jadi seharusnya di sekolah itu belajar karena sebagai murid itu untuk belajar, dan kalau mau tidur itu seharusnya di rumah karena sekolah itu tempat untuk belajar. Sekarang Bapak minta Mas Kumbang bacakan lagi dan akan Bapak rekam untuk yang kedua. Siap? Siap. Direkam untuk yang kedua kali. Iya siap. Oke. 1. Seharusnya di sekolah itu belajar karena sebagai murid itu untuk belajar, dan kalau mau tidur itu seharusnya di rumah karena sekolah untuk tempat belajar. Udah Pak? Oke. Sekarang kita coba dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kumbang tadi. Seharusnya bisa mandiri untuk mengerjakan tugas, jangan terlalu bergantung pada sahabat. Atur waktu untuk bermain game, belajar, dan latihan bola agar tidak mengganggu pelajaran sekolah yang belum selesai. Menurut Bapak,
Apa yang sudah disampaikan sama Mas Kumbang tadi sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang Bapak catat di sini. Yang pertama itu tidak main game berlebihan. Lalu yang kedua di sini Bapak mencatat Mas Kumbang mengatakan harus bisa mandiri. Lalu yang poin yang ketiga pengaturan waktu. Dan yang terakhir di sini Bapak mencatat berusaha mencari teman baru. Oke, Bapak sih sangat mendukung penuh apa yang sudah ditulis oleh Mas Kumbang. Apalagi kalau Mas Kumbangnya setelah dari proses konseling ini mampu untuk mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari Mas Kumbang. Sekarang Bapak tanya, Mas Kumbang ingin tidak berubah dari kebiasaan buruk Mas Kumbang ke lebih baik? Mau nggak? Mau banget. Mau ya. Lalu Bapak tanya lagi, kira-kira Mas Kumbang mampu nggak sih untuk berubah ke yang lebih baik itu? Ya mampu sih, yakin sekarang. Yakin ya? Ya sekarang yakin. Sekarang yakin. Kalau kemarin masih ragu-ragu ya, sekarang Bapak melihat sudah ada keyakinan gitu ya. Berarti di sini solusinya sudah ketemu belum? Ya sudah. Sudah ya? Sudah. Apakah ada pertanyaan dari Mas Kumbang untuk Bapak selama proses konseling ini? Ya nggak ada sih. Alhamdulillahnya sih bisa kebantu. Bantunya seperti apa? Kan tadi Mas Kumbang yang menentukan solusinya seperti apa. Bapak hanya menjadi fasilitator saja. Ya kan semenjak di sini gitu bisa berpikir gitu ke depan gimana gitu. Apa yang harus dilakuin, kenapa harus begini terus gitu, harus dirubah gitu, harus semuanya harus direvisi ulang gitu. Lalu kalau Bapak tanya perasaannya seperti apa setelah mengikuti proses konseling ini? Ya agak bisa lumayan menerima kenyataan gitu. Menerima kenyataannya. Menerima kenyataan kalau misalkan ya udah waktunya gitu buat berpisah gitu. Ya mungkin juga ke depan bisa ketemu lagi. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas Kumbang? Nggak ada sih. Oke, jika tidak ada, Bapak sangat senang karena apa? Karena Mas Kumbang mampu keluar dari masalah Mas Kumbang ini dengan cara Mas Kumbang sendiri, dan Bapak sangat mendukung penuh. Silahkan nanti setelah proses konseling ini Mas Kumbang mudah-mudahan dapat berubah ya. Amin. Mungkin untuk proses konseling individunya sudah berakhir sampai di sini. Ingin memberitahukan kepada Mas Kumbang, ketika nanti Mas Kumbang ingin bercerita atau ingin curhat dengan masalah yang lain, boleh. Jadi tidak harus menunggu undangan dari Bapak. Nanti kalau pengen proses konseling lagi, kita tinggal atur waktunya saja seperti itu. Mungkin itu saja proses konseling pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kebermanfaatan dari kegiatan ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Satu lagi Mas Kumbang, Bapak minta silahkan Mas Kumbang untuk mengisi lembar evaluasi yang sudah Bapak siapkan. Boleh lembar evaluasi itu dibawa pulang oleh Mas Kumbang, besok bisa diserahkan ke Bapak. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Jika tidak, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Makasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.